Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke jab kedua. Kita belajar tematik lagi ya, karena SKI Sejarah Kebudayaan Islam sudah selesai semua materinya. Nah, kita ganti dengan tematik untuk sekarang dan minggu depan. Dan kita masuk ke muatan bahasa Indonesia ya. Tema 3 subtema 2. Nah, tapi sebelum belajar, untuk mengundang rahmat Allah, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, di tema 3 subtema 2 masih sama, membahas tentang wawancara. Lebih detailnya kita akan bahas narasumbernya. Wawancara sudah kita bahas, tujuannya untuk mencari informasi kan ya, bertanya untuk mencari informasi. Nah, di dalam wawancara ada pewawancara dan narasumber. Pewawancara itu adalah yang menanyakan, yang mencari informasi. Narasumber yang punya informasi. Pewawancara yang bertanya, narasumber yang menjawab. Ini salah tulis ya. Nah, narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang tepat seperti apa? 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Topik wawancaranya tentang padi contohnya. Berarti kita boleh mewawancari orang-orang yang punya salah satunya ini, pengetahuan di bidang itu. Misalnya dosen-dosen pertanian, atau mahasiswa pertanian gitu kan, atau orang-orang yang di departemen pertanian, bisa kita jadikan narasumber. Atau yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik ya misalnya petani itu sendiri ya, mereka kan ahli, langsung ada di di bidangnya gitu kan ya. Atau memang ada orang yang sudah belajar sendiri tentang pertanian, contoh nih ya. Yang ketiga, mengalami atau terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, topiknya tentang padi ya, berarti petani yang terlibat langsung di lapangan ya. Petani atau pengepul padi itu kan. Nah, itu bisa kita jadikan narasumber ya, tergantung topiknya. Harus punya pengetahuan, harus atau keahlian atau terlibat langsung pada topik yang akan kita wawancarai. Kalau topiknya tentang padi, nggak mungkin dong kita narasumbernya nelayan itu kan. Udah tahu deh, kita tanyain dia nggak tahu ya, bingung sendiri dia. Nah, jadi syarat narasumber yang baik itu ini, 3 ini. Nah, ini wawancara ya. Nah, sikap-sikap ya, kita harus tahu sikap ya. Pewawancara, kita sebagai pewawancara harus punya sikap yang baik kepada narasumber. Seperti apa? 1. Perkenalkan diri dulu. Ini sudah diajarkan minggu kemarin ya, sudah dikasih tahu minggu kemarin. Pasti salam, perkenalkan diri, jangan langsung tanya. Perkenalkan diri dulu. Saya siapa, dari mana, ingin apa ya. Nah, pada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan wawancara yang jelas. Yang kedua, minta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun ya. Nah, setelah memperkenalkan diri, dari nama, dari mana, dan maksudnya untuk apa, ingin apa, nggak langsung ditanyain. Minta dulu orangnya mau nggak kita tanyain. Apakah Bapak bersedia gitu ya. Mohon maaf mengganggu waktunya, apakah Bapak bersedia? Seperti itu. Jangan langsung ditanya gitu ya. Belum tentu orang mau ditanyain. Kalau dia bilang, oh iya silahkan, baru kita tanya. Oh, ini biasanya nggak langsung kalau misalnya tidak langsung pada saat itu juga, tidak on the spot ya. Misalnya besok katanya, jam sekian. Nah, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati ya. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makanan atau minuman saat wawancara. Jadi nggak cuma kita mintain informasinya, kita juga kasih timbal balik ya. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun nih, sudah jelas ya, dan interaktif saat wawancara, sudah jelas.
mengajukan pertanyaan wawancara dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Ya. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan. Ya. Kalau narasumber sedang berbicara, saat menjawab pertanyaan, ya tidak boleh kita potong. Yang kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Yang sudah jelas, terima kasih. Nah, ini tadi Bapak sudah jelaskan ada 2 syarat narasumber yang baik dan juga sikap kita kepada wawancara ya. Nah, sekarang dibuka buku penanya halaman 170. Di situ ada 2 gambar tentang wawancara ya. Dua-duanya tentang gambar wawancara, bedanya kata-katanya doang. Nah, sekarang ada 1 sampai 4 pertanyaan di situ. Kalian kerjain ya. 1 sampai 4. Nah, pertanyaan itu berhubungan dengan kedua gambar tersebut ya. Nah, dan jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan tanyakan Bapak. Jangan malu bertanya, kalau tidak paham bertanya saja lewat WA. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.